Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus (Bapisus) menggelar diskusi dengan Majelis Rektor Perguruan Tinggi Nasional Indonesia (MRPTNI) yang dihadiri 19 rektor dari universitas negeri di tanah air di Jakarta, Rabu 22 Juli. Kedua pihak membahas mengenai tindak lanjut dari Sarasehan Kebangsaan, Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia 2026 pada Juni lalu. Ini kita membahas ya cukup lama tadi ya, berapa jam ya, kurang lebih 4-5 jam, itu bagaimana PTN itu bisa memberikan kontribusi ya kepada program-program pemerintah yang sekarang ini sedang berjalan. Ketua MRPTNI Profesor Edward Wolok di Jakarta, Rabu, mengatakan perguruan tinggi memiliki peran penting dalam mendukung keberhasilan program MBG sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan. Menurutnya, sejumlah perguruan tinggi telah menjadi mitra pelaksanaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) berbasis kampus. Selain untuk meningkatkan kapabilitas PTN, tetapi lebih daripada itu, bagaimana sama-sama kita merespon isu-isu persoalan bangsa hari ini dan bagaimana PTN bisa mengambil peran sesuai dengan fungsinya untuk memberikan kontribusi untuk kesuksesan program-program ini. Pemerintah pusat bersama pemerintah Provinsi Jawa Barat sepakat mengaktifkan kembali Bandara Husein Sastranegara untuk melayani penerbangan komersial. Menteri Perhubungan Budi Purwagandi di Bandung Rabu 22 Juli menyebut pemerintah akan segera mengirimkan surat agar Bandara Husein dapat melayani penerbangan internasional regional selain rute domestik. Pemerintah menargetkan pengoperasian dimulai pada Agustus 2026. Setelah seluruh infrastruktur dan aspek keselamatan dinyatakan siap, bandara ini disebut akan melayani sekitar 20 hingga 24 rute domestik. Pemerintah pusat bersama dengan pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat sepakat untuk mengaktifkan kembali Bandara Husein untuk melayani penerbangan domestik, dan juga tadi Pak Gubernur menyampaikan bahwa akan segera mengirimkan surat untuk meminta Bandara Husein juga melayani penerbangan internasional yang bersifat regional, dan kami apapun yang menjadi harapan dan dari pemerintah daerah kami akan mendukung. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi menegaskan pengaktifan kembali Bandara Husein tidak akan mengganggu pengembangan Bandara Kertajati. Menurutnya, Husein akan difokuskan sebagai bandara komersial sedangkan Kertajati diarahkan menjadi pusat industri pertahanan nasional yang mendukung aktivitas PT Dirgantara Indonesia, PT Pindad, dan industri strategis lainnya. Kita berharap Bandara Kertajati itu menjadi pusat industri pertahanan dalam negeri. Jadi digunakan untuk pesawat-pesawat militer. Dan kemudian kita berharap juga seluruh industri pertahanan dalam negeri termasuk di PTN, Pindad, gitu kan. Sekarang untuk PT DI, nanti semuanya berpusat di Kertajati. Pemerintah berharap pengaktifan kembali Bandara Husein Sastranegara mampu meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas masyarakat Bandung Raya. Sementara pengembangan Bandara Kertajati tetap dilanjutkan dengan fungsi yang berbeda agar keduanya saling melengkapi dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan transportasi di Jawa Barat. Timnas Voli Putra Indonesia menekuk Kamboja dalam pertandingan leg kedua CV Cup 2026 dengan skor set 3-0. Di Jakarta International Velodrome, Rabu 22 Juli, dengan kemenangan ini, Indonesia memimpin klasmen Grup A dengan 3 poin. Indonesia mendominasi sejak awal, bahkan di interval set pertama, Farhan Halim dan kawan-kawan memimpin dengan skor 8-5. Menjelang akhir set, performa Kamboja sempat membaik dan menyamakan kedudukan 2-2 sama. Namun dengan rasa percaya diri, Indonesia mampu mengakhiri set pertama dengan skor 26-24.
Menang di set pertama membuat anak asuh Ray Del Toran semakin percaya diri tampil di hadapan publik sendiri. Hasilnya, di set kedua Kamboja tak mampu mengejar ketertinggalan dan berakhir dengan skor 25-15. Kamboja berupaya bangkit di set ketiga dan sempat memangkas poin hingga 12-11. Namun momentum yang kembali berpihak kepada Indonesia membuat Kamboja harus mengakui kekalahan dengan skor 25-17. Indonesia sukses mendudukan Kamboja 3 set langsung. Hasil ini membuat Indonesia memastikan diri ke babak semifinal meski baru bermain 1 kali di leg kedua CIV Cup 2026. Pameran dagang terbesar di Indonesia untuk industri hospitality, makanan, dan minuman, Food and Hospitality Indonesia atau FHI 2026 resmi digelar di J-Expo Kemayoran, Jakarta pada 21 hingga 24 Juli 2026. Mengusung tema A Thrilling Journey of Excellence that Celebrates the New and Ignites the Future, FHI 2026 menjadi ajang pertemuan pelaku industri dari berbagai negara untuk menampilkan inovasi terbaru, memperluas jejaring bisnis, serta membangun kolaborasi global. Pameran berskala internasional ini menghadirkan 570 peserta pameran dari 32 negara. Selain menampilkan beragam produk dan teknologi terkini, FHI 2026 juga diramaikan dengan demonstrasi langsung, forum bisnis, hingga berbagai program yang mendorong praktik keberlanjutan di sektor kuliner dan perhotelan. Oke, untuk Kata Rasa sendiri, memang kita awalnya itu di bagian kopi. Lalu kita pengembangan lah ke produk teh, tapi untuk di FHI tahun 2026 ini, kita lebih mendorong varian rasa baru, seperti kayak coklat, kita ada varian coklat bar dengan rasa sea salt. Terus kita juga lagi pre-launch, kita akan ke segmen noodles. Jadi kita ada cup noodles untuk kita launching nanti di akhir tahun. Serta kita juga masih meng-highlight produk teh Dewi, yaitu varian green tea dan green tea chamomile. Jadi itulah yang kita bawa di FHI tahun 2026 ini. Melalui penyelenggaraan FHI 2026, industri kuliner dan perhotelan diharapkan semakin berkembang melalui inovasi, kolaborasi, dan perluasan akses pasar, sekaligus memperkuat daya saing pelaku usaha Indonesia di tingkat global. Dari Jakarta, Putri Anindya, Ahmad Yusuf Bakhtiar melaporkan.